Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kagem ningkat wedal kita wiwiti pengawasan dalem menika kanthi wawasan basmalah sesana. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti dalam menika kita masuk pembahasan ghuslul mayyit. Ini menika memandikan jenazah. Ada 4 hak. Hak mayit atas orang yang masih hidup nggih menika enten sekawan ingkang sepindah dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, dan yang terakhir dimakamkan atau dikuburkan. Adapun hak mayit yang pertama adalah al-ghuslu, yaitu memandikan ataupun dimandikan. Huwa fardun, hukumnya fardu. Memandikan jenazah muslim, jenazah yang dimaksud di sini adalah jenazah muslim, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah menika menawi sampun enten ingkang nindakaken ataupun kalau sudah ada yang melaksanakan, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Dalile napa? Nggih menika satu kisah ketika ada seorang yang berihram menunaikan ibadah haji atau umrah, kemudian dia terjatuh dari kendaraan, terus naik unta, kemudian terjatuh dari kendaraan, kemudian meninggal. Lajeng Rasulullah ngendika, ighsiluhu, mandikan dia, mandikan orang yang jatuh dari kendaraan tadi, bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Ada daun bidara, menawi mboten enten nggih mboten napa-napa. Nggih. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbaihi, dan kafanilah dengan pakaiannya, pakaian ihram. Pakaian ihram hanya ada 2, ya untuk sarung bawahan dan ini. Dikafani dengan 2 helai kain. Ini dalil menunjukkan diperintahkannya untuk memandikan jenazah. Kemudian selanjutnya yughsilur rajulu ar-rajula, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Ya, ini pernah kita sampaikan. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan perempuan. Okay. Maka kalau ada perempuan yang meninggal, siapa yang memandikan? Ya perempuan. Okay. Kalau jenazah laki-laki meninggal, siapa yang memandikan jenazahnya? Ya laki-laki. Ini gue tidak boleh kemudian laki-laki memandikan jenazah perempuan kecuali istrinya. Para ulama bersepakat boleh seorang suami memandikan jenazah istrinya, atau sebaliknya seorang istri memandikan jenazah suaminya, boleh. Tapi kalau itu bukan suaminya, ya tidak boleh. Ini kok nggih? Wal mar'atu al mar'ata faqullu minhuma aula bi jinsihi ittifaqan. Jenazah laki-laki mandikan laki-laki, jenazah perempuan dimandikan perempuan, dan masing-masing lebih utama sesuai dengan jenisnya, maksudnya sesuai jenis kelamin. Ini ittifaq, para ulama sepakat.
Para ulama sepakat. Wa yajuzu indal jumhur, dan boleh menurut jumhur napa? Mayoritas ulama likulli minaz zaujaini ghassalal akhar. Boleh suami istri memandikan jenazah pasangannya. Ya, ba'dal maut, setelah meninggal, bi khirqatin, dengan menggunakan lap, kain lap. Ya, kalau di sini disebutkan bi khirqatin, dengan menggunakan kain lap. Artinya apa? Tidak langsung menyentuh. Ya, tidak langsung menyentuh. Ya, selama dia masih menjadi istrinya sampai meninggal. Ya, ada satu pendapat, dan ini pendapatnya sebagian ulama Syafi'i mengatakan boleh memandikan mantan istrinya atau mantan suaminya. Tapi pendapat itu pendapat yang tidak kuat, karena memang sudah tidak ada hubungan. Atau boleh seorang suami atau istri memandikan kalau dalam masa iddah. Iddah niku napa? Masa penantian. Contoh, ada seorang mencerai istrinya dengan mentalak istrinya dengan talak satu. Talak satu itu kan masih ada kesempatan untuk rujuk. Lah, ketika ditalak kemudian dalam masa iddah kok meninggal, yang demikian boleh. Ya, karena pada hakikatnya dia masih terikat dengan ikatan akdun nikah suami istri. Nah, itu. Boleh seorang suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, ya, selama masih terjalin hubungan suami istri sampai meninggal. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengendika, Aisyah radhiyallahu anha, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil baqi. Rasulullah, mungkin bahasa kita nggih, Rasulullah pulang takziah. Rasulullah pulang ke rumah saya, ya, setelah takziah dari kuburan Baqi. Wa ana ajidu sodda'an fi ra'si. Kemudian kata Aisyah, ketika itu kepala saya pusing. Ya, kepala saya pusing berat. Wa aqulu wa ra'sah. Kemudian Aisyah napa gene mungkin cara mriki niki mengeluh. Ta'awu, aduh, sirahku pusing. Ya, sakit kepala. Ya. Faqala bal ana wa ra'sah. Ternyata Rasulullah juga ngendika, sirahku yo ngeluh padha wae gitu ya. Jadi ketika Rasulullah itu pulang takziah, Aisyah istri Rasulullah mengatakan wa ra'sah, kepalaku sakit. Kemudian ternyata Rasulullah juga mengatakan wa ra'sah, kepalaku ya juga sakit. Ya. Ma dharraki law mitti qabli fa ghasaltuki wa kafantuki thumma sholaitu alaiki wa dafantuki. Tidak jadi masalah, ora apa-apa, mboten napa-napa. Kata Rasulullah, nek jenengan sedo riyin gitu. Kalau Anda meninggal duluan wahai istriku, aku akan memandikanmu dan aku akan mengkafanimu, kemudian akan aku sholatkan, setelah itu kemudian aku makamkan. Gitu, gitu. Nah, ini bahasanya bahasa apa? Hiburan. Madharraki israpopo. Jadi istrinya mengeluh sakit, ternyata Rasulullah juga merasakan sakit. Nah, yang Rasulullah surapopo. Nek mati yang kotak. Itu nggih. Bayangno nek jenengan sedo riyen wis lak mengketak mandikan, tak kafani, tak kuburkan, tak sholati dan lain sebagainya. Lah, ini menjadi dalil bolehnya pasangan suami istri memandikan jenazah pasangannya. Ngeten nggih. Adapun tadi, nek kalau tidak ada hubungan suami istri tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang meninggal anaknya perempuan sudah gadis, tidak boleh bapaknya memandikan jenazah anaknya yang sudah gadis. Bahkan para ulama
mengatakan bahkan kalau anak perempuan itu sudah masuk usia 7 tahun, bapaknya tidak boleh memandikan. Itu nggih, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wa alam bisawab. Kemudian wa yustaratu fil ghasil al-aqlu, disyaratkan orang yang memandikan jenazah itu dia harus al-aqlu, orang yang berakal, mumayyiz, orang yang sudah dewasa. Nggih. Nah, terlebih Masya Allah nggih, kita berharap besok yang istilahnya menyiapkan jenazah kita, memandikan, mengkafani itu Masya Allah, apabila itu dari keluarga kita sing upakara anake dhewe, Masya Allah, itu ya suatu kebanggaan, ya, suatu kebanggaan. Lah maka disyaratkan orang yang memandikan jenazah adalah orang yang sudah mumayyiz, yang sudah berakal. Ittifaqon, ini para ulama sepakat. Para ulama sepakat orang yang memandikan jenazah disyaratkan dia harus mumayyiz, harus berakal. Kemudian muslim, ya sudah jelas ya, dia harus orang muslim. Kemudian wa yustahabu fil ghasil ayyakuna thiqatan aminan. Hendaknya orang yang memandikan jenazah ini adalah orang yang faham terhadap hukum-hukum. Ya nek cara mriki mungkin orang yang agamanya bagus. Nggih. Orang yang memiliki ilmu terkait dengan hukum agama, terlebih tentang hukum ataupun tata cara memandikan jenazah. Nah niki penting. Ya, fiqh niku agamanya bagus. Aminan, orangnya terpercaya. Nggih. Mboten kok nyon sewu nek cara bahasa mriki ember. Menawi mendapatkan jenazah menika enten aib ataupun cacat, wah kemudian ceri-cerot, ya ini aku ngadusi si kae. Nah itu tidak boleh membicarakan aib jenazah, itu berdosa, ya tidak boleh, apalagi ya mengatakan perkataan yang tidak baik terhadap jenazah lain, ini tidak boleh. Sikoh aminan itu terpercaya, bukan orang yang suka nyuwun sewu, orang yang suka ngomong lah, ini jangan sampai. Kulo nanti nyampe akan kulo maos biografi Imam Malik dalam bukunya Syekh Abdul Razak Asyinawi, beliau menceritakan tentang kisah, ya, menceritakan tentang kisah pinternya Imam Malik. Suatu ketika ada seorang wanita yang meninggal. Nah, kemudian dipanggillah seorang hosalah. Hosalah itu seorang wanita yang berprofesi ataupun yang tukang memandikan jenazah. Maka kemudian ketika memandikan jenazah niki, si perempuan tadi ketika nyuwun sewu ngapunten melihat kemaluan jenazah ini, si wanita ini mengatakan berapa banyak kemaluan ini melakukan zina. Yeah. Jadi yang memandikan jenazah ini mengatakan ketika melihat nyuwun sewu kemaluan si jenazah tadi, mengatakan berapa banyak kemaluan ini melakukan zina. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahimahumullah? Tiba-tiba kemudian tangan orang yang memandikan jenazah tadi menempel, tidak bisa lepas. Itu disebutkan, itu kisahnya itu. Nempel tidak bisa lepas. Lah ahlul bait keluarga kemudian bertanya, sudah apa belum? Sebentar. Ditunggu, kok lama? Sudah apa belum? Sebentar. Kok tidak selesai-selesai? Akhirnya kemudian dilihat ada apa. Ternyata kemudian orang yang melihat mengutus seorang wanita untuk melihat, tangannya nempel, tidak bisa
lepas. Akhirnya heboh, rame. Ketika itu di kota Madinah rame. Imam Malik ketika itu berada di kota Madinah. Maka kemudian dipanggilkan para ulama yang ada di kota Madinah. Bagaimana ini solusinya? Kalau gitu tangannya orang yang memandikan dipotong. Karena tangannya itu nempel, tidak bisa lepas. Sebagian orang mengatakan tangannya wae sing dipotong, biar jenazahnya bisa dikuburkan. Oh ya tidak bisa. Mosok tangannya sing urip malah sing diketokan gitu. Wah. Lah terus piye? Ya nek bagian tubuh jenazah yang dipotong. Pihak keluarga tidak terima. So ndak mau. Mosok wong jenazah mboten napa-napa kok kan ngetok. Wah. Terjadi perdebatan. Maka kemudian si suami jenazah ini mengatakan, di mana letak madrasahnya Imam Malik? Imam Malik punya madrasah, punya tempat untuk taklim, tempat kajian. Maka kemudian dipanggilkan Imam Malik. Imam Malik kemudian datang, ya. Ketika melihat seperti itu, wah ini ada yang tidak beres ini. Kemudian Imam Malik mengatakan, ada apa? Apa yang engkau ucapkan? Kok sampai-sampai terjadi seperti itu? Maka kemudian si wanita yang memandikan jenazah mengatakan, saya mengatakan ini dan ini. Saya mengatakan seperti ini. Oh, pantas. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, silakan, ada beberapa orang wanita disuruh masuk ke niku kan dimandikan di ruangan, di kamar mandi atau di sumur, ya. Disuruh untuk membawa cambuk, ya mungkin tongkat. Kemudian diperintahkan untuk dicambuk sebanyak 80 kali. Yang memandikan ini dicambuk sebanyak 80 kali. Berdasarkan surat An-Nur ayat nomor 4, ayat 4. Walladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yarmunal muhsonati tsumma lam ya'ti bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah wala taqbaluhum syahadatan abada. Orang yang menuduh, seseorang yang menuduh orang baik berzina, dan ini kan menuduh berzina ini. Tadi yang memandikan berapa banyak kemaluan ini melakukan zina. Padahal jenazah itu adalah jenazah orang yang baik-baik. Lah kok dituduh berzina? Maka hukumannya apa? Dicambuk sebanyak didera itu dicambuk sebanyak 80 kali. Setelah itu persaksiannya tidak diterima. Jadi nek kan jadi saksi, sinten saksine? Wah, lah kae biyen tau ndak diterima. Mangke saged dibuka nggih surat An-Nur ayat 4. Itu hukuman orang yang menuduh berzina. Niku dicambuk dan persaksiannya tidak bisa diterima. Maka setelah dicambuk 80 kali, tiba-tiba tangan itu bisa lepas. Itu bisa dibaca dalam biografinya Imam Malik. Lah ini kisah ini menunjukkan Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang memandikan jenazah niku hendaknya dia adalah orang yang makmunun, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak suka menyebarkan aib. Lah niki dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ada hadisnya, barang siapa yang memandikan jenazah, ya, kemudian dia tidak membicarakan aib si jenazah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kurang lebih hadisnya seperti itu. Lah menika terus sepindah melih ini yang syukur-syukur yang memandikan adalah keluarga,
Nah, keluarga, makanya ini penting kita belajar seperti ini nih, agar barangkali ada keluarga kita yang meninggal, biar keluarga yang memandikan jenazahnya sendiri. Mboten napa-napa. Menawi mboten saged, wah nanti bae keluarga yo mboten saged. Atau mungkin karena berkabung, wah engko nek mandikan, yang memandikan keluarga malah tambah sedih barangkali. Ya, maka tidak apa-apa ya. Meminta bantuan orang lain untuk memandikan jenazah, asalkan satu tadi ya, dia sudah berakal, mumayyiz, kemudian orangnya sikoh, agamanya bagus, dan juga orang yang terpercaya. Arifan bi ahkamil husl, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang memandikan jenazah, sebagaimana perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan la yughassilu mautakum illal ma'munun, janganlah memandikan jenazah kalian kecuali orang-orang yang terpercaya. Wa yajibu alaihi satru ma yutalli'u alaihi min aibin fil mayyit, dan wajib menutup aurat ataupun aib yang ada pada mayit. Ya, jadi nanti ketika memandikan jenazah itu tidak boleh kemudian nyuwun sewu nggih, telanjang, tidak boleh, ditutup dengan kain. Maka nanti ada kaifiahnya ataupun tata caranya adalah disediakan kain basahan. Mungkin nek cara mriki jari. Ya. Ada kain basahan. Ya. Wasatrul auratil maghsul, ya, menutup aurat si mayit. Kemudian hendaknya dimandikan di tempat tertutup. Ngaten nggih? Dimandikan di tempat tertutup. Ya. Nyuwun sewu nggih, kadang mungkin ya ada jenazah ya dimandikan di depan rumah kayak ngono sing delok wong akeh. Nah ini kurang ya. Nah, sunnahnya jenazah itu dimandikan di tempat yang tertutup. Ya, mungkin di kamar mandi. Atau seandainya mungkin kamar mandinya juga sempit, ya dibuatkan ruangan. Atau kalau mungkin mau di luar, dikarenakan memang kondisinya tidak ada tempat, di luar ditutup dengan kain, dikasih sater seperti itu, ditutup dengan kain agar tidak ya terlihat. Dan yang boleh melihat itu adalah hanya orang yang memandikan jenazah saja, yang tidak berkepentingan ya tidak boleh lihat, gitu ya. Agar barangkali kalau nanti si jenazah ini ada aibnya, monggo nek ndelok kabeh kan gitu kan. Soalnya nek ndelok kabeh akhirnya tuh wah cerita-cerita lah, yang demikian tidak boleh. Niku nggih. Jadi sunnahnya adalah dimandikan di tempat yang tertutup agar tidak kelihatan aib ataupun cacat ataupun auratnya si mayit. Wa alla yahduruhu illa may yu'inu fi amril ghusl, dan tidak boleh ada yang ikut campur kecuali orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang-orang yang bertugas untuk memandikan jenazah. Itu pun tidak perlu banyak orang. Wong seumpama bisa ditangani satu orang maka sudah cukup. Lah napa meneh sakniki pun enten tempat, ya sudah praktis ada tempat itu. Atau nek memang butuh bantuan mungkin satu atau dua orang, tidak perlu banyak-banyak. Itu nih. Demi napa? Menjaga aibnya si mayit, ya, dan itu memang orang-orang yang harus terpercaya. Wal afdalu, dan yang lebih utama adalah adamul isti'anah bi ahadin intahaqqaqatil kifayah bil ghasil. Seumpama satu orang cukup, maka yang lebih utama adalah tidak perlu meminta bantuan orang lain kalau memang satu orang cukup. Wa ayyakuna bi qarbil maksul bakhur, ya. Hendaknya biar napa nggih, kadang kan mungkin ketika memandikan jenazah itu aromanya
nyuwun sewu tidak sedap barangkali, maka boleh ya. Kalau di sini disebutkan bukhur atau bakhur, dikasih corong mriki napa nggih, kaya menyan napa-napa lah, parfum yang menggunakan napa kayu bakhur atau bukhur itu biasanya orang-orang Arab niku itu udah jadi kebiasaan untuk pengharum ruangan ngeten niku ya. Ada tungku, ada arengnya, nanti ada kayu. Nah, senek corong ini wong ngobong menyan ngeten niku. Ning kan nek wong ngobong menyan iki nek mriki wah kaya-kaya wis mistis ngeten niku nggih. Nah, itu ndak. Ya, cuma kadang memang dibuat ritual, kadang kan gitu nggih. Padahal itu hal yang biasa. Wong kula ngisi Jumatan wonten Solo Baru niku, masjid niku nggih. Mihrabe ngeten niku lho. Enten tungku, enten napa? Baranya itu mengke kagem pengharum ruangan itu ada kayu bukhur itu namanya. Dituangkan kebul ngeten niku. Wah, sebenarnya. Iki nek wong rada-rada wah iki kok masjidnya sakral men medeni men kok mambune menyang Anda ya. Lah ini memang fungsinya untuk pengharum ruangan. Lah barangkali nanti ketika jenazah itu kan nyun sewu sebagaimana kita sampaikan kemarin, barangkali nanti ada bau-bau yang tidak sedap. Kan yang memandikan nanti terganggu. Nah, maka tidak apa-apa ya, disediakan itu tadi bukhur ataupun napa nggih bahasa mriki mungkin apa menyan napa-napa lah kagem pengharum ruangan ya. Kemudian boleh wa ajazal Hanafiyah akhdal ajr alal husl, boleh seumpama nyun sewu. Nah, di sini disebutkan boleh meminta upah dalam memandikan jenazah, boleh. Adapun tidak pun malah itu yang lebih utama. Tapi kemudian apabila kemudian kok dikasih upah, terima kasih sudah membantu, nah itu juga tidak apa-apa. Akhdul ajr ya, meminta ya bukan meminta, mengambil ataupun diberi upah ketika memandikan jenazah, yang demikian diperbolehkan. Selanjutnya wal mustahab ijlasul mahsul wa mashu batnihi liyukhrija ma fihi. Ketika jenazah kemudian sudah siap untuk dimandikan, ditutup dengan kain basahan, maka pertama kali yang dilakukan adalah ijlasul mahsul. Si jenazah ini didudukkan, kepalanya di sini didudukkan ya. Lah ini memang nek satu orang agak kesulitan, dua orang lah. Yang satu nanti perutnya ini ditekan, diurut, barangkali di dalam itu ada kotoran. Yang satunya menyiramkan air. Jadi sambil diurut perutnya sambil disiram air. Niki nggih. Jadi jenazah didudukkan, kemudian perutnya ditekan, diurut agar yang kotoran-kotoran yang ada di dalam ini bisa keluar. Lah yang satunya menyiramkan air. Nah, itu pun tanpa melihat aurat. Jadi tetap kain basahan itu tetap ada. Lah bagaimana caranya? Ya, semisal ini jenazah ditutup kain basahan, lah di bawah kain basahannya sambil diurut ya. Nah, kemudian disiramkan air. Wasabul ma ala batnihi kullama amarral yadda ala batnin. Kemudian disiramkan air nih, sambil diurut sambil disiramkan air. Insya Allah nanti juga ada tata caranya. Kemudian dimandikan seluruh jami' ajza'il mayyit hatta asnanihi. Semua anggota badan semuanya terkena air, dimandikan semuanya. Nyun sewu. Bahkan pada bagian-bagian yang mungkin jelempit, nah, termasuk bagian-bagian yang jelempit ini. Termasuk hatta asnanihi, termasuk giginya. Ini enggak boleh kemudian kok disiramkan, tidak boleh. Nanti airnya
masuk. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bikhirqatin, dengan sapu tangan atau kaos tangan dibasahi, kemudian untuk membersihkan bagian dalam giginya digosok ya, termasuk lubang-lubang hidung juga semuanya dibersihkan. Wa ajza'a a'dha'ihi in taqatta'ah. Nah, termasuk bagian anggota tubuh yang terpotong. Contoh, ada seorang yang sakit, kemudian secara medis niki harus dioperasi. Operasi napa? Diamputasi, tangannya dipotong misal. Setelah diamputasi tangannya dipotong, lah kok meninggal? Malah orangnya meninggal. Tangannya pun kadung dipotong ini, habis itu meninggal. Maka bagaimana? Ya, dijahit. Ya, digabungkan lagi. Kemudian dimandikan, disolati. Ya, dimandikan, dikafani, disolati. Jadi yang terpotong itu tadi digabungkan lagi, diikatkan lagi. Itu. Lah seumpami bagian yang terpotong tadi diamputasi, alhamdulillah orangnya sehat. Padahal tangannya pun dipotong nih. Maka bagaimana? Ya, menurut pendapat yang kuat ya dalam mazhab Syafi'i, dalam Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan maka cukup dikafani saja, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Ya, lah termasuk wah ini kan sering nih Pak kasus ditemukan korban mutilasi. Mana enten iki? Ten kali pundi niku? Semani niku lho, riyen kan enten ditemukan potongan tangan. Nah enten nggih. Digoleki meneng kakinya di sana, ketemu lagi kan itu. Masyaallah, ini akhir zaman ini. Sekarang banyak orang itu kemudian dimutilasi, dicincang-cincang mutilasi, kepalanya dibuang di sana, kakinya dibuang di sana, macam-macam. Nah, maka bagaimana apabila seorang kemudian mendapatkan potongan atau bagian tubuh, ya menurut itu tadi Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, cukup dikafani saja, cukup dibungkus dengan kain, kemudian dikuburkan. Niku nggih. Atau seseorang yang meninggal dan memang tidak mungkin untuk dimandikan, korban kebakaran, mana diadusi malang kelotok kabeh sebenarnya, maka tidak perlu dimandikan, cukup kain kafan, ya, kemudian disolati dan dikuburkan. Ya, intinya kalau memang jenazah itu tidak mungkin untuk dimandikan, ya sudah, tidak perlu dimandikan. Nah, kata Suryan contoh, sing kenging corona. Dulu kan gitu ya, orang yang meninggal corona, wah ini malah sing ketar-ketir sinten, sing ngedusi mayit ya kan enten niku nggih. Wah, sing ngedusi mayit ngagem APBD dan lain sebagainya. Khawatir mulai tertular dengan virus karena memang ada. Ya boleh jenazah tidak dimandikan apabila memang si jenazah ini terpapar virus ataupun penyakit yang menular. Khawatir nanti nek dimandikan malah nulari liyane, maka yang demikian boleh tidak dimandikan. Oh alam bisawab. Itu nggih. Jadi kalau menemukan bagian tubuh yang terpotong, semisal kaki atau tangan atau mungkin hanya kepala, ya tidak perlu dimandikan. Cukup dibungkus dengan kain kemudian dikuburkan. Dan tidak wajib jenazah non muslim untuk dimandikan, tidak wajib. Ya. Adapun menurut pendapat Syafi'iyah cuma boleh saja nek ada jenazah non muslim kemudian kok dimandikan boleh.
Sebagaimana sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk memandikan jenazah bapaknya. Bapaknya Ali niki kan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Abu Thalib niko meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memandikan jenazahnya. Tapi menurut mayoritas ulama tidak wajib. Ya, jenazah non muslim tidak wajib dimandikan. Kemudian selanjutnya terkait dengan hukmu ghusli siqti, memandikan bayi yang keguguran, bayi yang lahir keguguran. Nah, ini para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yajibu bil ittifaq ghuslu siqti wa sholatu alaihi wa takfinihi wa tafnihi in dhaharat alaihi ammaratul hayati. Apabila bayi lahir kemudian kok sempat menangis atau ada tanda-tanda kehidupan, setelah itu meninggal. Saya ulangi, bayi lahir, ketika lahir itu ada tanda-tanda kehidupan, entah itu gerak-gerak, entah itu menangis, maka yang demikian para ulama sepakat jenazah si bayi tadi yang sempat hidup meskipun hanya sebentar, para ulama sepakat wajib satu dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati dan dimakamkan sebagaimana jenazah orang dewasa. Ini begini. Nah, kemudian apabila ternyata si bayi ini meninggal dalam kandungan. Kalau tadi kan sempat lahir sempat ada tanda-tanda kehidupan, dimandikan sama sebagaimana jenazah orang dewasa. Lah apabila si jenazah atau si bayi ini meninggal dalam kandungan, kalau masa kandungan itu belum mencapai, umurnya belum mencapai 4 bulan, maka tidak wajib dimandikan. Terus bagaimana? Ya sudah, cukup dikafani saja, kemudian dikuburkan. Kalau usia kandungan belum mencapai 4 bulan atau ya pas 4 bulan. Adapun kalau lebih dari itu, ya, kalau lebih dari 4 bulan menurut mazhab Hambali wa yusallu alaihi indal Hanabilah. Kalau bayi itu sudah mungkin umurnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, kemudian meninggal dalam kandungan, menurut mazhab Hambali disolatkan, ya, dimandikan, ya, dan disolatkan, dikafani, ya, sebagaimana jenazah dewasa. Wa a'lam bishawab. Memang di sini para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Tapi para ulama sepakat kalau ketika lahir itu ada tanda-tanda kehidupan, maka dihukumi sebagaimana orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolati, ya, kemudian dimakamkan. Wa amma syahid al-ma'rakah. Adapun orang yang mati syahid ma'rakah, orang mati syahid itu orang yang meninggal dalam kondisi perang, memang dalam kondisi perang dalam rangka memperjuangkan agama Allah, maka fala yughsalu, tidak perlu dimandikan. Gitu ya. Orang yang meninggalnya itu mati syahid, syahidnya ini syahid perang, berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafani, cukup disolati saja. Ya.
Sebagian ulama mengatakan dikafani, sebagaimana kisahnya sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu beliau meninggal, ketika beliau meninggal niku beliau hanya memiliki satu helai kain. Untuk kafan menika mboten cukup. Kalau bagian kepala itu ditutup, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Ya, beliau meninggal dalam perang. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk ditutup kepalanya dengan kain, dikafani dengan kain, kemudian kakinya ditutup dengan rumput. Ya, kakinya ditutup dengan rumput. Nah, itu kisah sahabat Mus'ab bin Umair ketika beliau meninggal dalam peperangan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya berkenaan dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud, la taghsiluhum, jangan mandikan mereka, fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah, karena setiap luka yang mereka alami ya ataupun darah yang mengalir itu kelak pada hari kiamat baunya seperti minyak kasturi. Nah, ini keutamaan orang yang mati syahid. Sebagian ulama yang mengatakan walam yusolli alaihim, tidak perlu disolati. Ya. Wudu, kemudian wudu. Ya. Yuwadda'ul mayyitu ghairus saghir kal hayyi ba'da izalati ma bihi min najasin aw waskhin. Setelah tadi jenazah tadi dibersihkan perutnya, setelah diurut kemudian dicepoi, sudah bersih, dikira sudah bersih, sekiranya sudah bersih, maka sebelum dimandikan diwudukan. Terus ngeten Bapak Ibu rahimakumullah, tata cara memandikan jenazah itu persis sama dengan tata cara mandi junub. Ngerti nggih? Jadi memandikan jenazah kaifiahnya, tata caranya sama tata caranya seperti orang mandi junub. Orang mandi junub pripun? Sebelum mandi wudu dulu. Wudu sebagaimana wudunya orang mau sholat. Ya. Cuma nek memandikan jenazah tidak perlu kemudian kok dikumur-kumur, tidak perlu. Jenazah kok kan kumur-kumur ya. Atau dimasuki air ya jangan, nanti malah cepat membusuk. Maka bagaimana untuk membersihkan mulutnya? Itu tadi pakai kaos tangan. Kaos tangannya itu kemudian dibersihkan, ya dibersihkan bagian giginya, ya termasuk bagian hidung. Karena ketika wudhu itu kan ada berkumur, ada istingsyak. Istingsyak niku napa? Kesekimutan mboten? Yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Niku namanya istingsyak. Ya, maka caranya kain lap itu dibasahi kemudian untuk membersihkan bagian mulut. Ya, jadi diwudukan, sebelum dimandikan diwudukan, setelah istinja tadi, setelah kotoran yang ada di dalam perut itu dikeluarkan. Bisidri awis sabun, ya, dengan menggunakan, memandikannya nanti dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Nih, kersa nggih daun bidara nggih. Nah, sini ada Mas daun bidara. Kelor nggih. Bidara itu kelor atau apa ya? Bidara, ya daun atau beda? Beda nggih. Oh, gitu. Lah saniki pun enten lah sing praktis nggih, ada ya daun bidara yang bubuk yang modelnya serbuk itu sekarang sudah ada. Wa alam bisawab. Jadi memang ya katanya ya itu ada nggih. Ya. Ada duri-durinya itu. Biasanya ada duri-durinya. Nah, niku daun bidara di air kemudian dicampurkan agak agar keset nantinya. Oke.
Lah niku daun bidara. Atau menawi mboten enten nggih ngagem sabun. Nah, ya ngagem sabun nggih. Ngagem sabun ya. Kemudian membasuh bagian niki, belakang dan depan tadi istinja bikhir kotin dengan kaos tangan. Nah, terus niku nggih. Terus sebelum memandikan itu dikumur-kumurkan dulu, dikumur-kumur. Diwudukan ya. Nah nanti baru setelah diwudukan selesai ya sudah dimandikan. Persis mandinya sebagaimana mandi junub, disiram 3 kali. Diutamakan sebelah kanan, berarti bagian kanan dulu yang disiram. Oke, sambil digosok 3 kali. Persis seperti mandi junub. Kalau dimandikan kok tiga siraman kok dirasa kurang 5 kali siraman, kok dirasa kurang 7 kali siraman, menawi sakit mengke dengan hitungan ganjil disiram 3 kali. Nah, kemudian setelah itu dibasuh, dibersihkan, sabuni, kemudian dibilas. Nah nanti bilasan terakhir, air yang disiramkan itu yang terakhir dicampur dengan kapur barus agar jenazah itu terhindar dari serangga-serangga. Kajenge mboten dirubung serangga. Ya, sebagian ada yang mengatakan kajenge jenazahnya mungkin awet dan lain sebagainya. Nah nanti siraman terakhir itu yaitu air yang dicampur dengan kapur barus. Wa a'lam bishawab. Lah nanti setelah selesai untuk menghindari barangkali nyuwun sewu masih ada sisa-sisa kotoran di dalam perutnya, nyuwun sewu, maka bagian dubur niku disumbat dengan kapas. Atau seumpami setelah selesai dimandikan, lah kok keluar kotoran misal, maka bagaimana? Ya sudah dibersihkan, dihilangkan kotorannya, dibersihkan, tidak perlu dimandikan lagi gitu nggih. Apabila sudah selesai dimandikan kok kemudian keluar kotoran, tidak perlu dimandikan lagi. Atau setelah dimandikan karena mungkin meninggalnya karena luka, kok lukanya masih mengeluarkan darah semisal, tidak perlu dimandikan, cukup dibersihkan saja. Ya, wa a'lam bishawab. Niku nggih. Intinya ngeten, kaifiyahnya, tata caranya persis sebagaimana mandi junub. Nggih. Nanti mandi junub itu bagaimana ya? Itu materi yang pernah disampaikan. Wudu selesai, kemudian disela-sela rambutnya, ya, disiramkan bagian kanan, ya, kemudian bagian kiri, bagian tengah, siram 3 kali, digosok, dibersihkan. Takmimul ma', pastikan semua anggota badan itu terkena air, bahkan bagian-bagian yang jelempet-jelempet, termasuk hidung, termasuk ini, semuanya dibersihkan. Nah, kemudian kasih sabun, setelah itu nanti dibilas. Kemudian selanjutnya dianjurkan tadi memandikannya 3 kali, ya, atau kalau memang dirasa masih kurang 5 kali, atau masih dirasa kurang ya 7 kali. Diusahakan bilangannya ganjil. Untuk jenazah perempuan, kalau rambutnya panjang itu nanti dikepang menjadi 3. Rambutnya dikepang menjadi 3, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Nah, atau termasuk mungkin laki-laki yang rambutnya gondrong, ya. Ya. Jadi kalau rambutnya itu panjang, ya dikepang 3 kali menjadi 3, bagian kanan, tengah, dan bagian kiri. Kemudian dikasih wewangian di bagian kepala si mayit. Bagian kepala si mayit dikasih wewangian, walihyatihi, kemudian
jenggotnya diberikan wewangian, wa maudhi'u sujudihi, kemudian bagian-bagian sujud, nah ini juga diberi wewangian, ya, diberi wangian. Wal jabha, sini dikasih wangi-wangi, kemudian tangan, telapak tangan, hidung, ya, kemudian rukbah, lutut dan bagian kaki. Artinya anggota-anggota sujud ini diberikan wewangian. Tidak perlu wala yuqasu dhafruhu wala yahliku sya'ruhu indal jumhur. Menurut mayoritas ulama, kalau jenazah itu kemudian mungkin kukunya agak panjang-panjang, menurut mayoritas tidak perlu dipotong. Okay. Tidak perlu dipotong, tidak perlu. Ya meskipun ada sebagian ulama ya kajenge rapi. Kalau memang dirapikan, maka nanti bagian yang dipotong itu ikut dimasukkan ke dalam kain kafan nanti untuk dikuburkan. Nah, memang sekiranya perlu, ya. Tapi kalau menurut jumhur tidak perlu. Ya, monggo bisa mungkin wah ini kok boten pantas mungkin karena kukunya panjang-panjang, nah, maka dipotong tidak apa-apa. Lah nanti bagian yang dipotong itu dimasukkan ke dalam kain kafan untuk ikut dikuburkan. Wa alam bisawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, terus terkait dengan memandikan jenazah, ya, memandikan jenazah. Oh ini ada tambahan, ya. Disediakan air niku ada 3, berarti ada air biasa. Air biasa itu nanti yang digunakan untuk mewudukan jenazah. Kemudian ada air yang dicampur dengan sidrin. Sidrin itu tahun bidara itu tadi, ya, atau kalau tidak airnya sudah langsung dicampur dengan air sabun, itu nanti untuk nyabuni itu. Lah juga ada air yang dicampur dengan kapur barus. Nggih, ya. Lah atau seandainya kok enggak ada, cukup air 1 ember saja, itu juga sudah mewakili. Atau menawi lajeng ngageng selang, itu juga tidak apa-apa. Ala kulli hal Bapak Ibu rahimah, yang terpenting itu adalah semua anggota tubuh itu terkena air. Wa a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika, mugi-mugi ndadosaken manfaat, nambah wawasan, nambah ilmu khususipun kagem kula lan panjenengan sami. Bila kathah kelepatanipun kula nyuwun ageng pangapunten. Astagfirullahaladzim. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.